Baik, selamat sahabat, saudara sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Penginjilan dan kesaksian sebagai pola Penginjilan dan kesaksian sebagai hidup. sebagai sebuah pola hidup. Lifestyle itu apa? Pola hidup. Atau gaya hidup. Ya. Baik, setelah saudara-saudara pelajari di rumah 6 hari lamanya, seandainya pelajaran hari ini kita padatkan jadi satu kalimat sempurna yang disebut kitot, bagaimana? Apa kitotnya? Di introduction sesudah ayat hafalan, Apakah kita mengakuinya atau tidak? Setiap umat percaya menyampaikan satu khotbah melalui teladan hidup mereka. ini kalau terjemahan bebasnya, sadar atau tidak sadar, semua orang percaya kita sedang mengabarkan sebuah pekabaran melalui apa? Jadi sadar atau tidak sadar, tiap hari kita sedang berkhotbah melalui Gaya hidup. gaya hidup kita. Itu kitotnya. Ajakannya adalah supaya evangelisasi dan bersaksi ini jangan sekedar diprogram. Tidak salah kita mengadakan program evangelisasi, program pelajaran tentang bersaksi. Dan masih ingat kita dulu di Indonesia dan di tempat-tempat lain harus dikasih apa? Dikasih insentif. Di Indonesia dan di negara-negara lain seringkali diadakan seminar, menjual buku, seminar AB, dan kadang-kadang dipropose siapa yang menjual sekian banyak buku dapat tiket ke GC. Siapa yang menjual buku sekian banyak dapat sepeda. Jadi orang seringkali bekerja oleh karena apa? Insentif. Insentif. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi belakangan ini ramai diperbincangkan tentang penarikan jiwa. Kalau bawa sekian jiwa dapat insentif. Mudah-mudahan tidak benar, tapi nampaknya ceritanya demikian. Jadi kita seperti nonton ikan lumba-lumba. Itu ikan lumba-lumba tiap kali mengadakan atraksi, itu pelatihnya kasih apa? Ikan. Kasih ikan. Perhatikan, Mbak. Tiap kali dia lompat, begitu dia selesai atraksi pertama, dikasih makan. Coba berhenti itu apa? Ikan, dia bisa mogok gitu. Jadi dolphin mentality harus dijauhkan. Kita tidak perlu dikasih insentif, dijanjikan ke GC, dapat tiket ke Hong Kong, dapat sepeda atau uang. Evangelisasi itu seharusnya apa? Spontanitas. Tidak salah gereja mengadakan program, tapi seharusnya evangelism and witnessing itu harus apa? Number one. Spontaneous. Next thing, characteristics of God's people. Number one, silent sermon. Apa itu silent sermon? Idenya apa? Silent sermon. Evangelist Billy Sunday
yang sangat terkenal pada zamannya, dia mengeluarkan statement sebagai berikut. Injil itu sebenarnya ada 5. Injil versi Matius yang pertama, Injil versi Markus yang kedua, Injil versi Lukas yang ketiga, Injil versi Yohanes yang keempat, dan kelima, Injil versi kehidupan kita, kehidupan anggota. Pendeta boleh jadi mengkhotbahkan keempat Injil pertama dari mimbar gereja, tapi yang dilihat dan didengar oleh orang banyak adalah Injil kelima yang dikhotbahkan lewat mimbar kehidupan anggota. Pendeta boleh berteriak-teriak sampai serak suaranya, hilang suaranya. Tapi kalau tidak di-backup oleh Injil kelima dari mimbar kehidupan anggota, khotbah pendeta tidak berkuasa. Jadi jangan lupa, Injil yang kelima itulah yang dimaksud dengan silent sermon, khotbah yang tidak dibawakan secara verbal tetapi dibawakan oleh kehidupan anggota. Masih ingat apa yang menyebabkan sampai orang-orang di Gadara yang meminta supaya Yesus keluar dari kampung mereka, berapa minggu kemudian berbalik sikap jadi sangat senang menerima Yesus? Karena apa? Karena orang yang disembuhkan. Karena orang yang disembuhkan dari kuasa iblis. Dia tidak pernah ikut seminar AB, tidak pernah ke seminari, tetapi oleh karena hidupnya yang berubah, orang banyak jadi apa? Diyakinkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan the fifth gospel, silent sermon. Jadi kesaksian yang sangat kuat, sangat berkuasa, meyakinkan adalah khotbah dari mimbar kehidupan anggota. Ayat mana di Alkitab yang mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa menarik jiwa tanpa sepatah kata pun? Ingat, coba buka 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang pertama mulai. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ini dia Injil yang kelima. Di zaman Rasul Petrus rupanya banyak istri-istri yang suaminya belum terima kebenaran. Lalu dinasehatkan tidak perlu berkhotbah kepada suami, karena suami itu seringkali punya ego yang sangat besar. Dia rasa terhina kalau diajar oleh istrinya. Jadi Petrus kasih nasihat, tetap tunduk kepada suamimu dan kamu bisa menangkan dia tanpa sepatah kata pun. Melalui apa? Kelakuanmu. Inilah yang disebut silent sermon. Kalau istilah Billy Sunday, the fifth gospel. Inilah yang terjadi di Gadara dahulu kala. Orang satu kampung terpukau, terpikat kepada Yesus oleh karena melihat
kehidupan yang berubah yang terjadi dalam diri orang yang dirasuk setan. Next please. Kemudian sekolah sahabat kita menyebutkan tentang 2 karakteristik yang sangat besar kuasanya untuk bersaksi, memenangkan orang kepada kebenaran. Yang pertama apa? Pelajaran hari ini, Compassion. having Hospitality. compassion for people. Beberapa kuartal yang lalu kita membahas tentang compassion. Masih ingat ayat-ayat yang mengatakan, maka tergeraklah Yesus oleh apa? Belas kasih. Belas kasihan. And Jesus was moved with compassion. Coba saudara ingat-ingat salah satu ayat tentang compassion Yesus. Matius 9 ayat 35-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang balah. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Baik, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan compassion, belas kasihan? Masih ingat bahasa Grekanya? S P L A N C H N A. Ini dalam bahasa Greka artinya entrail. Entrail itu seluruh organ tubuh terpengaruh. Jadi bukan cuma otak, perasaan, hati kita, semuanya. Jadi Yesus kalau melihat orang yang menderita, yang berkekurangan, seluruh kehidupannya terpengaruh. Kata yang terdekat dalam bahasa Inggrisnya adalah empathy. Bukan cuma simpati, tapi apa? Empathy. Apa itu empathy? Kalau simpati, aduh kasihan. Kalau Sampai di empati, situ. Bertindak. diikuti dengan action. Nah, empati itu kita berusaha menempatkan diri kita di tempat orang Tempat itu. orang. Seandainya saya di tempatnya. Nah, kemudian yang Hengki bilang tadi, tiap kali ayat Alkitab mengatakan maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, selalu ada apa? Action. Action. Pada waktu melihat orang lapar, tergeraklah hati Yesus, langsung dia kasih apa? Makan. Waktu melihat orang yang sakit, dia sembuhkan. Itulah Yesus. Nah, kita diajak untuk seperti Yesus mempunyai belas kasihan bagi orang lain. Dan salah satu cara untuk bersaksi yang sangat ampuh adalah melalui apa?
having compassion for the people. Dulu waktu kami sekolah di Andrews, salah satu proyek kami adalah mengunjungi tempat-tempat penginjilan melalui belas kasihan kepada orang miskin. Di Chicago ada satu lembaga yang siang malam kasih makan orang miskin. Jadi kalau sudah masuk ke sana, lihat dorang makan, lahap sekali, makan, minum, dananya dari gereja. Lalu di sana ada chapel, mereka diundang untuk datang, tidak dipaksa, tapi banyak yang hadir. Nah, ada orang katakan, wah ini nggak boleh, nggak etik dong katanya, kasih makan orang dikasih pekabaran. Tapi ya dalam kenyataannya memang kalau orang lapar cuma dikasih Firman. khotbah, orang bilang hungry people have no ears. Orang lapar nggak punya telinga. Tapi kalau dia dikasih makan dulu, kenyang, mereka rasa, oh ada orang perhatikan juga. Mau nggak mau mereka akan apa? Dengan Duduk tinggal. Terserah apakah mereka akhirnya jadi terima kebenaran atau tidak. Tapi ini lembaga jalan terus dari tahun ke tahun. Jalan terus. Nah, di antara kita ini masih kontroversial. Mengapa? Karena kita gereja Advent, kita lebih miring ke apa? The Great Commission. Preach the gospel. Lupa ada Great Commandment. Great Commandment itu sesudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga, dan lain sebagainya, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, kita bagus mementingkan the Great Commission, preaching the gospel, tapi seringkali the Great Commandment kita apa? Abaikan. Padahal itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Nah, compassion ini jangan hanya dilembagakan. Oh, kita kan ada ADRA. Asal ADRA sudah penuhi, ya itu hitung-hitung persembahan kita juga. Jangan. Itu harus kita ambil sebagai personal responsibility. ADRA jalan bagus, tapi tidak mengganti our personal responsibility untuk menjadi compassionate kepada orang yang berkekurangan. Di sini kita seringkali kurang. Nah, kalau Salvation Army, coba selalu lihat, mereka memberi pakaian, makanan kepada orang miskin. Sampai Sister White mengatakan di dalam salah satu bukunya tentang Salvation Army, jangan ganggu mereka, jangan olok mereka, for they are doing the right things. Jadi belas kasihan. Lalu yang kedua yang disebut di sekolah sahabat kita apa? Hospitable lifestyle. Hospitable ini apa? Suka Memberi tumpangan. Kalau di bahasa Indonesia disalinnya jadi memberi tumpangan. Maksudnya hospitable ini ramah, suka memberi tumpangan kepada orang lain. Hospitable. Ada satu doa yang sangat bagus sekali. Ini doanya. Oh Tuhan, jadikan pintu rumah ini, atau biarkan pintu rumah ini terbuka lebar untuk menerima semua orang yang memerlukan kasih manusia dan fellowship
Dan biar pintu ini narrow enough, cukup sempit untuk shut out all envy, pride, and strife. Jadi biarlah rumah ini pintunya terbuka lebar untuk kasih dan persekutuan, tapi tertutup rapat bagi kecemburuan, kesombongan, dan pertikaian. Biarlah jenang rumah ini cukup licin sehingga tidak menjadi batu sandungan kepada anak-anak atau orang-orang yang tersesat, tetapi cukup kuat untuk menentang kuasa kemarahan. Oh Tuhan, jadikan pintu rumah ini gerbang kepada kerajaan-Mu yang kekal. Inilah seharusnya doa kita. Jadi hati kita harus terbuka lebar bagi orang yang memerlukan kasih dan persekutuan, tapi hati kita tertutup erat bagi kecemburuan, kesombongan. Biarlah hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang tersesat. Jadikan pintu rumah ini gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kita diajak untuk selalu menunjukkan hospitality. Salah satu ayat Alkitab yang paling sering dikutip oleh Ellen White adalah Matius 5 Oh, Matius 5. Yang kalau Ayat kita memuji Bapa di 16. sorga. Hendaklah kamu menjadi Kamulah apa? garam. Oh, Terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya, supaya apabila orang melihat perbuatanmu, memuji Bapa. siapa yang akan dipermuliakan? Bapa yang Di di sorga. surga. Muliakan Bapamu yang di surga. Coba buka ayatnya. Ini bagus sekali. Matius 5:13. Matius 5 ayat 13. 3. Coba baca please. Kamu adalah Ayat terang. ayat 14. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perintahnya di sini, let your light shine. Let your light shine. Biarlah terangmu bercahaya. Ini perintahnya. Lalu prakteknya itu bagaimana? Let your light shine. Biarlah terangmu bercahaya. Supaya di- Kapan terang kita bercahaya? Ya, kita melakukan perbuatan baik. Ini dijawab oleh Nabi Yesaya. Ada satu chapter di buku Yesaya yang sesuai katakan harus dihafal di luar kepala. Yesaya 58. Coba kita buka. Begitu pentingnya sesuai katakan. Ayat ini bagus di commit into your memory. Artinya sangat apa? Sangat penting. Nah, di sini terjawab kapan terangmu bercahaya-cahaya. Coba buka Yesaya 58. Ayat Yesaya 58 mulai ayat 6 mulai. Coba baca, ya baca yang keras please. bukan berpuasa yang ku kehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Nah, satu, memecah-mecah roti bagi yang maksudnya apa? Orang yang lapar. Maksudnya apa? Memecah-mecah roti itu apa? Memberi makanan. Memberi makanan. Terus Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. ini seperti cerita Bung John tadi. Terus Dan cuma di sini nggak disebut pizza, disebut roti. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Nah, dengarkan. Kalau kita buat demikian, ayat 8 bilang apa? Pada waktu itulah Nah. terangmu akan merekah seperti fajar. Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya-cahaya. Itu dijawab oleh Yesaya. Yesaya katakan, apabila kamu membagi roti kepada orang lapar, membagi pakaian kepada orang telanjang, dan membawa ke rumahmu orang miskin, dan barulah terangmu apa? percaya. Bercahaya. Jadi nampaknya tidak dikatakan waktu kamu berkhotbah dari mimbar. Yaitu perlu. Khotbah dari mimbar perlu. Tapi harus di backup oleh Injil yang kelima. Inilah dia. Compassion and hospitality. Hendaknya itulah ciri daripada umat Tuhan di zaman akhir ini. Next please. Baik, bagian kedua. Sekarang kita bicara sedikit tentang obstacle in evangelism. Di dalam melancarkan evangelisasi, pengabaran Injil, bersaksi, selalu ada apa? Obstacles. Obstacle ini rintangan atau penghalang. Apa yang menjadi penghalang yang sangat besar di dalam penarikan jiwa? Sister Wright menjawab di dalam buku Christ Object Lesson chapter 24. Halamannya beda tapi pasalnya sama. Buku Christ Object Lesson pasal 24. Itu kalau saudara baca, Sister White ngomongnya keras sekali. Ini saya terjemahkan bebas ya. Ini kutipan dari Christ Object Lesson. Prinsip-prinsip surgawi yang membedakan umat Kristus dari umat duniawi, prinsip-prinsip ini hampir-hampir sudah tidak bisa dibedakan lagi. Almost indistinguishable. Umat, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak lagi memisahkan diri atau tidak lagi menjadi umat yang beda, yang terpisah, dan garis demarkasi telah pudar. Jadi garis demarkasi yang memisahkan umat Tuhan dan umat Tuhan, garis itu sudah apa? Indistinct. The people, umat Tuhan, telah menyerahkan diri kepada dunia, kepada praktek-praktek dunia, adat istiadat dunia, sifat mementingkan diri seperti dunia. Gereja telah pergi ke dunia dalam pelanggaran hukum, di mana seharusnya dunia harus datang ke gereja untuk menurut hukum.
Tiap hari gereja ditobatkan kepada dunia. Daily the church is being converted to the world. Jadi prinsip-prinsip surgawi sudah pudar. Garis yang memisahkan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan sudah pudar. Gereja sudah ikut dunia, bukan dunia ikut gereja. Dan tiap hari gereja ditobatkan kepada dunia. Kalau statement seorang ahli sejarah mengatakan, aku masuk ke dunia, di dunia aku lihat gereja. Kemudian aku masuk di gereja, di gereja aku lihat dunia. Nah, kalau dia masuk ke gereja kita, apakah dia akan sebutkan statement itu? Bisa jadi. Ini contoh yang sekarang ini kelihatannya semakin semakin merajalela tentang jewelry. Kalau saudara mau melihat apa yang saya katakan, hadirlah di pesta kawin orang Advent. Sekarang sudah bebas sekali. Anting-anting, cincin, kalung. Jadi sudah seperti tidak ada lagi Beda. tidak ada bedanya. Baju bagaimana? Baju. Iya, baju. Satu kali kami bikin ceramah di Sorong. Dari sekian ratus orang yang hadir, ada satu orang bukan penduduk pribumi, tapi dari Jawa, dari Sumatera. Tiap malam hadir. Mula-mula khotbahnya tentang kedatangan Tuhan, keselamatan oleh anugerah, masih enak didengar. Kemudian Sabat dikhotbahkan. Selesai khotbah, dia datang kepada saya, Pak, baru kali ini saya dengar pelajaran tentang Sabat. Mulai sekarang, mulai besok, saya akan datang ke gereja Bapak. Wah, kami senang. Tuhan berkati. Sampai besok ketemu. Datang dia. Sabat, suaminya belum ikut. Berapa hari kemudian tentang makanan, babi dan lain sebagainya. Dia datang lagi. Belum pernah tahu bahwa babi dilarang. Baru malam ini. Mulai sekarang Pak, saya akan kosongkan kulkas saya dari makanan haram. Saya akan ikut pelajaran ini. Nah, ini ibu kalau datang di ceramah, anting-anting, pandangnya sangat menyolok. Ya, datang waktunya saya khotbahkan tentang perhiasan. Dia bilang, Pak, belum pernah dengar. Besoknya dia datang di ceramah polos. Memang enggak ada yang tinggal. Cuma sulit waktu Sabat kan dia datang ke gereja. Nah, di situ dia tanya, Pak, boleh nggak bertanya? Khotbah Bapak katakan tidak boleh pakai perhiasan. Tapi saya lihat di gereja banyak. Nah, di sini saya kesulitan. Makanya saya kata tadi, pendeta boleh khotbahkan 4 Injil dari mimbar, tapi kecuali di backup oleh Injil yang kelima, dikhotbahkan dari mimbar kehidupan anggota, khotbah pendeta tidak ada manfaatnya. Sulit untuk jawab, saudara. Saudara menjawab apa? Rasulullah bilang tidak boleh, dan saya sudah baca ayatnya. Tapi saya lihat, ya saya akhirnya berseloroh aja. Bu, seringkali mereka lupa. Perlu dikasih ingat juga. Hanya itu yang saya bisa bilang. Mau bilang apa?
bilang lupa. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan bersaksi melalui gaya hidup. Kalau Alkitab bilang dengan tegas, katakan jangan pakai yang, jangan hiasi dirimu yang lahiriah. Disebut lagi pakaian yang mahal, rambut yang berkepang-kepang. Jadi berkepang-kepang itu juga nggak boleh ya? Nah, berkepang itu maksudnya bukannya berkepang yang dibagi dua, dianyam, bukan itu. Iya. Di zaman itu seperti zaman sekarang, ada itu pernah waktu di sekolah di Unai disasak. Jadi itu apa, kayak sarang tawon itu rambut. Nah, maksudnya itu deh Dan sebenarnya. itu 45 menit bikinnya. Iya, maksudnya Itu yang spend. sasak begitu. Jadi Jadi bukan spend. karena sasak atau apa, artinya you spend so much time for it and you try to attract attention. Oh, iya. Iya, itu kamu bikin rambut kamu sedemikian rupa sampai Perhatian. menarik perhatian. orang. Jadi istilah sasak, istilah kepang, istilah itu bukan itu yang ditekankan. Jadi You spend so much yang time. diajak oleh Alkitab adalah apa? Sederhana. Sederhana, sopan Sedemikian santun. rupa. Itulah perhiasan yang batinia, perhiasan yang tidak akan binasa, yang mahal sekali harganya di hadapan Tuhan. Ada yang masih entah pura-pura, apa ada ayatnya? Saya bilang banyak ayatnya. Jadi ini salah satu ganjelan. Nah, kemudian tentunya kalau kita di gereja ribut terus, bagaimana kita mau undang? Karena di peraturan sidang dikatakan Sekolah Sahabat punya program, di Sekolah Sahabat punya program, kita dianjurkan untuk tiap sahabat bawa apa? Tamu. Bawa tamu. Itu dianjurkan di peraturan sidang. Bawa tamu. Tapi ada yang bilang aja, Pak, gereja saya lagi berkelahi terus, bagaimana ini? Mau bawa tamu gimana ya? Saya bilang susah bang, mau dijawab. Dibilang jangan bawa, nanti bawa tapi yang dia lihat apa? Berkelahi. Dan sekarang ini di gereja kita, orang di gereja nggak segan-segannya bikin segala macam, berteriak-teriak lah, tuding menuding di gereja. Ya bagaimana mau membawa orang ke dalam kebenaran kalau yang dilihat adalah apa? Adalah perkelahian. Jadi kembali lagi, pendeta boleh mengkhotbahkan 4 Injil pertama dari mimbar gereja, tapi kecuali di backup oleh Injil kelima yang dikhotbahkan lewat mimbar kehidupan anggota, jadi mubasir khotbahnya pendeta. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa sadar atau tidak, melalui hidup kita, contoh kehidupan kita, kita sedang apa? Berkhotbah. Oke, itu adalah obstacles. Sekarang yang lebih positif lagi, ini agak negatif. Secret of success in evangelism. Kalau tadi penghalang, sekarang bagaimana bisa berhasil. Nah, saudara-saudara, ini kutipan harus dihafal. Mengapa? Sesuai katakan, Christ method alone will give true success in reaching the people. Hanya metode Kristus saja yang bisa memberikan sukses yang sejati dalam menjangkau the people. The people itu siapa saja, agama apa aja, bangsa apa aja. Kalau saudara ingin bisa jangkau mereka, ikut metode Kristus. Apa itu metode Kristus? What was his method? Dengarkan. The Savior mingle with men as one who desired their good. Juru selamat itu bergaul dengan orang-orang
as one who desire their good. Garis bawahi kata mingle. Mingle itu apa? Berbaur, bergaul, nyampur. Yang kedua, he showed his sympathy for them, minister to their needs. Dia menunjukkan rasa simpatinya bagi mereka dan apa? Melayani kebutuhan mereka. Minister to their need. Garis bawahi kata minister. And yang ketiga, won their confidence. Berhasil memenangkan kepercayaan mereka. Then, nah ini dia. Sesudah 3 langkah itu dilakukan, then barulah he bade them follow me. Dia memanggil mereka, ikutlah aku. Ini terdapat dalam Ministry of Healing 143, 144. Nanti ini akan muncul kembali di conclusion. Jadi sekarang ini kan kita dihadapkan kepada rintangan-rintangan pengabaran Injil. Pengabaran Injil yang sangat sulit adalah kepada yang disebut sekularis, yang tidak beragama. Menginjil kepada kaum muslim susah, kepada Hindu dan Buddhis lebih susah. Paling susah lagi kepada yang sekularis, yang tidak bertuhan, ateis. Mau bikin apa ini? Dari mana kita memulai? Tapi sesuai katakan, metode Kristus saja, alone, yang bisa memberikan sukses yang sejati dalam menjangkau manusia, the people. Ini siapa saja, agama apa aja. What was his method? Yang tadi, mingle, minister to their need, confidence. Sesudah ada confidence baru apa? Panggil. Jadi mingle dulu dengan mereka. Lalu apa tadi? Minister to their need, ada hubungan apa? Compassionate dengan hospitality. Tunjukkan belas kasihan, hospitality. Nah, sesudah kita berhasil confidence mereka, baru kita apa? Panggil mereka. Follow me. Contoh yang klasik dari Christ method ini adalah perempuan Samaria. Baca kembali ini malam di rumah, Yohanes pasal 4. Cari itu apa? Mingle, minister to their needs, won their confidence, baru apa? Bade them. Next please. Ini kutipan, taruh di Alkitab saudara ya. Kalau ada lembaran-lembaran kosong di belakang Alkitab, tulis ini, karena ini luar biasa ini statementnya Yahweh. Hanya metode Kristus bisa memberikan sukses yang sejati untuk menjangkau manusia. Itu manusia all inclusive. Siapa saja, agama apa, bangsa apa, selama dia manusia bisa apa? Dijangkau. Sudah ini. In conclusion, yang pertama kita diajak untuk be, mungkin ditambah hospitable and compassionate.
ada statement di sekolah sahabat, people don't care how much we know until they know how much we care. Be compassionate and hospitable. People don't care how much we know until they know how much we care. Kenapa ada anggota-anggota yang tinggalkan gereja? Kalau diperiksa seringkali bukan karena masalah doktrin, tapi masalah relational. Bukan doctrinal reason, tapi relational reason. Kalau kita tidak care lagi, domba-domba akan apa? Akan cari tempat yang lain. So, be compassionate, be hospitable. Peculiar lifestyle. Peculiar apa? Berbeda. Kadang-kadang diterjemahkan aneh. Umat Tuhan seringkali dicap orang apa? Aneh. Orang aneh. Contohnya, kok toko tutup hari Sabtu? Padahal itu Lagi ramai. lagi rame-ramenya orang belanja. Ini orang aneh, peculiar. Itu salah satu contoh yang pernah saya ceritakan. Ada anggota kita yang punya butik Iya, satu plaza. di Ratu Plaza. Tetangganya itu heran, tapi satu kali dia udah nggak tahan lagi, dia datang, Bu, boleh nanya nggak? Kenapa? Kan perhatikan tiap Sabtu tutup, buka malam Minggu, Sabat sore, Jumat sore sudah tutup, Bu. Padahal itu lagi ramai-ramainya, Bu, orang belanja. Kenapa ya? Coba lihat. Kalau kita hidup secara peculiar lifestyle, orang akan bertanya. Kalau dia buka, tidak ada orang bertanya. Tapi justru karena ditutup, Bu, kenapa ya? Perhatikan, ibu kok nggak pakai anting-anting? Aneh. Karena kalau ke pesta, standarnya apa? Perhiasan itu mesti. Nah, kalau kita hidup ikut arus, tidak ada orang bertanya. Tapi kalau kita swimming against the stream, orang bertanya, kami ke utara, kamu sendirian ke selatan. Ada apa ini? Nah, di saat itulah 1 Petrus 3 ayat 15 berlaku. Coba paraphrase ayat ini tanpa mengubah original idenya. Simplify. Ya, kita harus selalu siap sedia untuk memberikan jawab atas pengharapan yang ada pada kita. Artinya, mau di pasar ke, mau di park ke, mau di gereja ke, kita harus selalu siap untuk memberi jawab kepada doktrin yang kita percayai. Setiap saat kita siap. Tapi kalau kita sama dengan mereka, siapa bertanya? Kalau toko kita buka Sabat, tetangga kita mau bertanya apa? Kalau kita di pesta minum minuman anggur sama. Tapi kalau lihat, loh, kok Bapak air putih? Ini peculiar artinya ya bukan cuma beda, tapi dianggap apa? Aneh. Ada orang seperti ini. Kalau saudara kerja hari Sabat, ya nggak jadi pertanyaan. Tapi kalau kita tidak kerja, orang tanya, kenapa selalu absen hari Sabtu? Nah, disitulah kita ada waktu untuk apa? Menjelaskan. Kalau saudara tidak bisa jelaskan,
ajak ke gereja. Baru apa? Terbuka. Tapi kalau kita swimming ikut arus, tidak ada yang bertanya. Tapi begitu kita lawan arus, loh kami semua ke sana ke utara, kok kamu ke selatan? Baru 1 Petrus 3 katakan, siap sedia untuk memberikan apa? Jawaban. Itu Daniel SMA itu Sadrak Mesak Abednego ya. Oh, Saya pikir tadi SMA apa? Itu bukan sekolah menengah atas, itu Sadrak Mesak Abednego. Mereka lah orang-orang yang berani menentang arus. Oke, yang terakhir untuk ini malam, secret of bukan service, success. Secret of success in evangelism. 4 C's dalam bahasa Inggris. 4 C's. Contact, concern, confidence, baru terakhir apa? Call. Mingle tadi, contact. Minister to their need, concern. Confidence, lalu Yesus panggil mereka. Jangan terus panggil sebelum ada apa? Confidence. Jadi ini diambil dari Ministry of Healing 143 144. Kita harus bergaul, kontak, lalu concern, yaitu compassionate, hospitable, sampai orang itu punya apa? Confidence kepada kita, barulah kita call. Simple, tapi sangat ampuh.